Bangga bersarung mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apabila seorang istri berkata kepada suaminya, tolong kalau mengaji kecilkan suaranya, apakah istri berdosa dengan ucapan tersebut, Bu ya? Mohon pencerahannya, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sederhana, akan tapi kita harus menjawab kemungkinan permasalahan di balik kalimat itu. Mungkin ada orang begini, suami dibilang, tolong kecilin suaranya. Mungkin dia marah. Ngaji kok, suruh ngecilin, mungkin begitu. Saya tidak tahu kenapa harus ditanyakan. Ngecilin suara kan biasa saja, ya. Tolong kecilin suaranya. Dedeknya lagi tidur. Mungkin kan Quran biar tambah enak tidurnya. Ya, maksudnya. Ada mungkin orang sok begitu. Biarpun Al-Quran kalau dibacakan mengganggu orang lain tidak boleh loh ya. Islam itu penuh dengan adab dan tata krama. Jangan-jangan tentang Al-Quran langsung besok pesan son apa yang son gede itu namanya. Nah, pokoknya son langsung Al-Quran bismillah tengah malam ganggu orang, nggak boleh. Nggak boleh. Nah, mungkin dari sisi ini biarpun urusan kebaikan harus ada aturannya. Jangan sok mentang-mentang Al-Quran ini langsung seenaknya sendiri mengganggu orang. Kemudian di sisi lain, jika Anda itu diingatkan, itu jangan langsung berprasangka negatif. Bisa jadi seorang warga minta kepada pengurus musola untuk mengecilkan sonnya. Anda juga jangan buru-buru marah. Dan ini memang kejadian suatu ketika, ini benar, ya kita sampaikan kecilkan dikit dong. Kenapa? Toaknya itu pas ke rumahnya orang, pas ibunya lagi sakit parah. Itu saja sebetulnya. Loh, masa Islam menganjurkan kita nyakiti orang? Ya mengecilkan sedikit hari itu nggak ada masalah. Atau mungkin ditutup yang mengarah kepada orang yang sakit. Jadi kehormatan perasaan manusia perlu dijaga. Dan dia itu orang sakit bukan orang yang ingkar dengan azan, bukan ingkar dengan Al-Quran. Cuman dia memang perlu ketenangan. Pas tawaknya itu ngadep ke rumahnya. Selama ini biasa-biasa saja, cuman ibunya harus istirahat banyak karena nggak bisa tidur, baru saja minum obat tidur dan sebagainya. Ini kejadian. Sampai orangnya itu Masya Allah. Ya, orangnya baik. Dia suka bantu dan sebagainya. Cuman pengurus masjidnya itu orang yang congkak son. Wah, ini kok azan enggak boleh. Harus pakai ribut dengan tetangga. Kenapa? Nah, kalau ternyata istri mengatakan, abang, suaranya kecilin dong. Mungkin ada sesuatu, enggak usah. Quran kok di ini. Mungkin dibalik itu pertanyaannya. Saya tidak tahu pertanyaan sekecil itu kok ditanyakan. Mungkin ada orang yang sok dalam beragama. Harus baca Al-Quran keras-keras tengah malam. Atau ada orang yang sensitif di saat diingatkan. Di saat diingatkan sensitif, marah. Suami istri. Itu kan suami istri. Kalau suami istri jangan pakai marah-marah deh. Abang kecilin dong Qurannya. Kenapa? Dedeknya lagi belajar. Takut terganggu konsentrasinya. Wah, suami lebih sok lagi. Quran tidak akan ganggu konsentrasi. Yang suaramu bukan Qurannya. Suaramu itu loh. Jadi kadang-kadang congkak dalam beragama itu merusak dalam kehidupan kebersamaan. Seperti itu. Jadi tolonglah kalau baca Al-Quran harus tahu kapan waktunya dan sekiranya mengganggu orang atau tidak. Kalau mengangkat suara di atas menara pun harus ada rambu-rambu dong. Jangan mentang-mentang urusan agama tapi tidak pakai aturan. Allah tidak senang dengan orang yang seperti itu. Satu. Kemudian di saat diingatkan jangan sensitif dong lalu kita berprasangka negatif. Suruh mengecilkan suara saja katanya Pak. Ada mungkin di masjid. Pak tolong kecilin suaranya. Apa sih? Masjid untuk baca Al-Quran untuk apa lagi? Nggak perlu seperti itu. Jadi kalau orang minta kepada kita tentu ada maksud. Tidak selalu kita maknai dia membenci dengan Al-Quran atau dia membenci dengan bacaan kita. Mungkin ada maksud lain lagi. Mungkin biar tenang masjid, ada pengajian atau yang lain sebagainya. Intinya bahwasanya biasakan dua hal di sini. Punya tenggang rasa, perasaan.
Biarpun kebaikan, kalau ganggu orang lain menjadi tidak baik. Satu. Kemudian jangan sensitif. Di saat ditegur, maka kita harus berpikir. Jangan gampang kita emosi dengan sebuah teguran. Alasan beragama lagi. Beragama itu bukan untuk menjadikan kita congkak. Beragama itu bukan menjadikan kita ini keras hati. Akan tapi beragama itu menjadikan orang justru semakin baik, lembut hati, dan penuh kasih kepada sesama. Wallahu a'lam bishawab. Sarung mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.